Playgoy, baru menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Risma di Prismatik. Beragam warna, beragam perspektif. Halo semua teman-teman yang ada di rumah. Di episode Penjaga Tempo kali ini kita akan ngobrol bareng bareng Pian, si pria tampan gak tuh? Iya, iya, iya. Seorang keyboardis dari grup musik Gema Istana berbagi cerita tentang perjalanan karirnya di dunia musik. Ia akan mengulas awal mula jatuh cinta kepada keyboard, suka duka menjadi session player, hingga dinamika di balik panggung yang jarang dilihat oleh penonton. Nah, tak hanya membahas perjalanan pribadinya, obrolan ini juga akan mengupas pandangan Pian terhadap perkembangan industri musik di Kalimantan Utara. Tantangan yang dihadapi musisi daerah serta pesannya bagi generasi muda yang ingin melangkah dari sekedar hobi menuju musisi profesional. Nah, tapi sebelum kita ngobrol mengenai itu, kita tonton dulu video profilnya. Boleh di play, Goy. Tadi kita udah nonton video profilnya dan sekarang kita sudah bersama Pian di sini. Halo, 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 Pian halo. pria tampan. Makasih ya Kak Pian udah mau main di Prismatik kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas Sama-sama. kesempatannya. Mungkin teman-teman tadi malam di rumah ada yang nonton acara Satu Frame. Nah, pasti tadi malam lihat Pian keyboardis tadi malam ya di Ya. Web Project. Nah, mungkin apakah masih capek karena tadi malam perform? Sebenarnya enggak sih, karena sudah terbiasa di dunia musik lah. Maksudnya stamina terjaga. Terjaga, mungkin udah biasa jam terbang tinggi ya. Ya, alhamdulillah Jadi gitu ya. ya gampang aman aja gitu ya. Iya, aman-aman. Nah, boleh cerita nggak nih Kak, awal kenal musik sampai akhirnya memilih keyboard sebagai instrumen yang ditekuni dan sejak kapan tuh kenal keyboard? Oke, mungkin di sini saya langsung perkenalan. Nama saya Novian Harliansyah, biasa dipanggil Pian. Ya, kalau nama kecil biasa dipanggil Piut. Jadi pertama kali suka keyboard itu dari umur 5 tahun. Jadi dari umur 5 tahun itu kebetulan ayah saya atau bapak saya adalah seorang pemusik juga. Setelah itu akunya awalnya pertama kali main itu umur 5 tahun. Ya, umur 5 tahun, jadi dari situ aku lebih menyukai keyboard lah sampai sekarang. Oh, berarti udah berbelas-belas tahun ya udah Iya, hidup betul. dengan keyboard. Betul. Nah, kalau ayah dulu keyboardis juga atau pemain musik apa? Oh, kalau bapak dulu pemain gitar, lebih ke main gitar. Dan juga dulu itu di tempatku di Tanjung Palas kan dulu ada grup grup dangdut gitu. Jadi bapakku terlibat juga main di situ, dan di situ juga aku diperlihatkan orang-orang main musik dan akhirnya jatuh cinta sama keyboard gitu. Berarti memang darah musisi mengalir ya. Betul. Tapi Kak Pian punya saudara lagi? Ada dua. Ada dua. Soalnya aku yang paling adik. Itu bisa bermain musik juga? Bisa semua. Oh, berarti semuanya bisa. Berarti memang keluarga musisi ya? Betul, keluarga musisi. Dari umur 5 tahun itu apakah diperkenalkan oleh ayah atau karena sering lihat ayah bermain musik aja? Yang pertama sering lihat ayah main musik juga, dan juga akunya tertarik juga sama satu instrumen keyboard juga. Sebenarnya banyak sih instrumen lain yang kusuka, cuma kok di hatiku nih kok suka keyboard gitu nah. Jadi maka dari itu ya lanjut sampai belajar keyboard, belajar do re mi fa sol la si do, belajar arpeggio atau chord sampai sekarang gitu.
Berarti dari umur 5 tahun sudah menetapkan nih jatuh cinta sama keyboard. Betul. Dibanding seluruh alat musik Alat yang musik ada lain. ya. Iya, iya, betul, Tapi betul. main alat musik lain bisa, Kak? Kalau musik lain bisa kayak gitar, kayak bass, drum, sama akordeon juga biasa. Habis itu main gambus. Karena gini, kalau kami di Tanjung Palas biasanya rata-rata kami yang ini yang apa namanya yang sudah melekat di tempat kami, terutama main gambus atau main sape. Tapi kalau akunya dulu awal-awal juga disuruh belajar main gambus. Gambus bulungan, gambus tidung, sampai gambus Arab gitulah semua pokoknya. All rounder ya, bisa All semua rounder. ya, bisa Siap, pegang siap. semuanya. Nah, apa yang membuat keyboard akhirnya menjadi instrumen yang paling nyaman dimainkan? Pada titik apa tuh? Eh, Keyboard di sini juga menurutku sebagai inspirasi juga, dan juga keyboard ini juga bukan hanya cuma main gitu aja, tetapi kayak ada rasa senang gitu nah di hati, dan juga akunya pun saking tertariknya sampai ngulik-ngulik ada keyboard baru nih, ada keyboard baru, ada yang updatean baru gitulah pokoknya intinya. Makanya sampai sekarang aku cinta banget sama keyboard gitu. Lagu pertama yang kakak mainkan dari keyboard apa nih? Kalau ingat yang di umur 5 tahun tadi. Apa ya? Apa ya? Langsung Dewa 19. Oh enggak. Oh enggak ya. Enggak. Dulu karena aku dulu TK-nya masih TK Islam di Tanjung Palas, aku sering bawa lagu religi. Oh, Iya, iya. awal mulanya lagu-lagu religi. Lagu religi, dan juga orang tua juga biasa kasih dengar lagu dangdut, kasih dengar lagu apa namanya, lagu Zapin. Itu pun Zapinnya kayak Zapin Bulungan, Zapin Tidung, semua aku dengar sampai Zapin Arab. Nah, dan juga apa namanya, saking suka dengar lagu itu, akunya sampai hafal mainnya di sini, mainnya di sini. Walaupun apa namanya, dengan umur yang sangat orang bilang tuh belia lah istilahnya kan. Cimit-cimit gitu Ya, ya. cimit-cimit ya, masih impet-impet gitulah. Masih piut ya, bukan Ya, pian ya. Ya betul, masih piut dulu. Ini ya. Iya. Ini SMA. Ini SMA, ini SMA. Tadi dari pakai baju wisuda TK tadi udah main keyboard ya sampai Iya, betul. sekarang. Ini zamanku kuliah nih. Berarti dari kecil memang keyboard selalu menyertai ya. Betul, betul. Di segala lini kehidupan. Betul. Jadi waktu TK tadi kan ada fotonya. Itu perpisahan Itu, main keyboard. Ya, itu perpisahan main keyboard kira-kira itu tahun 2006. Itu lokasinya di Gedung Kesenian Tanjung Palas. Nah, itu ada cerita sedikit. Dulu ada guruku yang namanya, siapa tadi namanya? Adalah guruku, aku juga lupa namanya. Jadi disuruhlah dari ibunya, Novian mau nggak main keyboard di acara perpisahan? Oh mau dong, lah nggak. Aku juga kan mau juga kan. Dan juga ayah saya juga turut serta untuk membantu semua, habis alat-alatnya pun dipasangkan karena masih kecil kan. Tak mungkin aku bawa keyboard Keyboard besar sebesar kan, gitu dengan sendiri. badanku yang kecil kan. Gitu. Oh gitu, ditawarkan sama guru tadi karena Betul. melihat potensi Pian bisa bermain keyboard Betul, gitu ya. betul sekali, betul. Lagu pertama apa tuh pas perpisahan? Lagunya Ungu, Surgaku kalau nggak salah, itu dulu aku sering main lagu itu. Habis itu lagu ini apa, Himne Guru, ya bisa biasalah lagu-lagu perpisahan kan, sama Terima Kasih Guru, itulah pokoknya semua aku mainkan. Umur boleh kecil, badan boleh kecil, tapi selera musik Tinggi. luar biasa tinggi ya. Oke, itu tadi perjalanan umur 5 tahun Umur bermain 5 tahun, musik. iya, betul. Nah, waktu pertama kali serius bermusik nih, Kak Pian, pernah kepikiran nggak kalau keyboard bisa membawa kamu sejauh ini? Karena kan di umur 5 tahun tadi kan karena keluarga nih, keluarga musisi, jadi sehingga terikutlah. Tapi kakak pernah wondering nggak, ternyata bisa sejauh ini nih menjadi seorang keyboardist gitu? Ya, kalau itu sebenarnya sampai sekarang aku bukannya menganggap diriku kayak ini ya, kayak membanggakan diri, tapi di dalam hati yang paling terdalam sampai sekarang, alhamdulillah, keyboard juga membawa aku sampai bisa ke titik yang sekarang,
dan juga bisa istilahnya kita hidup juga di musik juga gitu. Jadi sebenarnya aku nggak nyangka awalnya, karena apa sih main keyboard tuh ngapain aja sih? Tapi aku pikir sampai sekarang kok rasanya kayak wah aku bisa begini, aku bisa sampai ngiring artis gitu nah, sampai ngiring artis juga. Jadi nggak nyangka gitu nah. Jadi terharu tapi ya diselingi dengan doa juga, doa orang tua juga, makanya aku bisa sampai di titik yang sekarang menjadi session keyboard player gitu. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya Nggak pernah ya, dari terbayangkan, awal Kak. hanya cinta Betul. bermain keyboard, cinta dengan keyboard, tapi nggak bisa nggak terbayangkan kalau sampai saat ini sampai udah bisa ngiringin artis gitu Iya, ya. betul, Dan alhamdulillah. kerja sesuai dengan hobi kan sangat banyak orang yang menginginkan itu. Betul, Sekarang Kak Pian sudah menjalani itu kan sangat bersyukur ya. Alhamdulillah. Mencintai pekerjaan sesuai dengan hobi. Dan ada sosok atau musisi yang paling mempengaruhi perjalanan bermusik Kakak nggak? Ada. Boleh aku sebutkan satu-satu ke orangnya? Boleh. Oke, yang pertama ayah saya, bapak saya. Yang kedua teman bapak juga, sekarang tinggal di Tanjung Palas, Pak Yadi dulu, Pak Yadi yang memperkenalkan keyboard dulu. Pak Yadi ini banyak keyboardnya di rumah di Tanjung Palas dulu. Kolektor keyboard. Nggak juga dibilang kolektor, tapi dia lebih suka main juga. Tapi ada 3 keyboardnya dulu. Oh. Masih zaman 2008 2009 tuh masih dengan ya keyboard yang anulah istilahnya, yang biasalah. Nah, setelah itu Pak Haji Ahmad Cacu itu juga beliau Legend itu. legend, dan juga aku banyak belajar sama Pak Cacu juga sampai sekarang bisa begini. Dan ada lagi ada juga paman juga, bukannya paman sih, kalau misalnya kami orang Bulungan nih, kalau misalnya om tuh kami panggil paman. Iya. Ada paman Aleh dari KPLB, komunitas lagu Bulungan, itu juga menginspirasiku juga. Kayak gini, misalnya kayak aku main keyboard nih, orang kan biasa main keyboard tuh lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Inggris. Tapi aku tidak mau melupakan lagu budaya yang dimana aku besarnya di sini, aku besarnya di Tanjung Palas, aku besarnya di Bulungan. Jadi aku tidak melupakan lagu-lagu daerah, lagu-lagu Bulungan, lagu-lagu Tidung maupun lagu-lagu Dayak gitu. Dan kita-kitalah yang akan terus melestarikan budaya-budaya melalui Betul. musik juga kan Betul. termasuk. Betul. Kan kalau bukan kita siapa lagi? Iya, kalau bahasa Bulungannya tuh pek kila kita sin agi, pek kila betito midan agi. Artinya Bang, Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang siapa lagi? Kapan lagi? Kapan lagi? Oke. Iya, iya. Sorry, Itu sorry. bisa tuh dijadikan mutu ya. Betul. Nah, buat orang kan mungkin cuma lihat dari penonton, sebenarnya seberapa besar peran keyboard dalam sebuah band atau pertunjukan nih Kak, kalau misalnya Kakak perform? Sebenarnya kalau untuk di keyboard ya, apalagi sekarang kan canggih nih, ada sequencer, ada yang lain. Tetapi namanya keyboard pasti tidak pernah lepas. Dan juga keyboard ini sebagai instrumen pendukung. Instrumen pendukung seperti misalnya ada gitar, ada bass, ada drum. Nah, di keyboard kita biasa main piano ataupun electric piano ataupun string. String tuh kayak orkestra dan juga lead-leadan atau synthesizer gitu. Makanya di keyboard tuh banyak macam ataupun banyak jenis keyboard itu sendiri. Gitu. Berarti perannya juga termasuk besar dan berpengaruh ya? Sangat besar dan sangat berpengaruh. Soalnya kalau misalnya keyboard dan penyanyi aja juga bisa kan? Sebenarnya bisa. Karena dia kayak not-notnya tuh sudah melengkapi nggak sih Kak? Kalau untuk note itu sudah melengkapi, lebih melengkapi malahan. Jadi cuma gitu. perform cuma sekedar keyboard dan penyanyi juga sudah cukup ya? Sudah cukup sebenarnya. Nah Kak Pian sendiri kan keyboard, bisa nyanyi juga? Bisa juga, bisa Oh, nyanyi, bisa juga, juga. bisa nyanyi. Tunjukkan suaranya dong. Satu bait lagu.
Lagu apa ya? Siapa tahu bisa perform sendiri tanpa penyanyi kan, sambil main keyboard sambil nyanyi. Ya sebenarnya ada sih kepikiran, cuma aku belum berani. Karena aku biasanya kalau di band tuh kalau ndak main keyboard jadi backing vokal. Jadi ini keyboard misalnya, kadang minta aku sama teman juga, minta stand mic dong buat buat backing vokal. Jadi si vokalis suara satu, akunya suara dua gitu. Biasanya begitu sih. Tapi kalau untuk nyanyi solo masih belum. Masih belum Nah, terlalu kita lah. tunjukkanlah di sini ke penonton di rumah Em, 1-2 bait lagu Gimana? jika tidak keberatan. Lagu apa ya? Asalnya aku bingung sih mau bawa lagu belum siap lagunya nanti ya. Iya, Kita iya, akan iya, siapkan iya. dulu lagunya baru nyanyi. Oke. Oke, boleh. Siap. Asik, memang beda ya aura-aura penyanyi ya. Oh, Aura-aura iya. musisi memang beda ya. Tapi kenapa setiap penyanyi itu perform, Iya, iya. kalau setiap akhir bait pasti gini, asik ditarik-tarik gitu loh. Itu biar biar vokal kita tuh ndak ngepick dia. Kalau misalnya di kayak ndak kelebihan kelebihan levelnya Range suara range gitu ya. suaranya, betul. Jadi kita agakkan posisinya agak mundur sedikit biar jangan terlalu dominan sama vokalis. Tapi visual itulah yang kayak, wih keren nih. Iya, gitu. betul. Oh, berarti bisa nyanyi juga. Bisa nyanyi, Oke. alhamdulillah bisa nyanyi. Bisa semua ya, dia bisa main gambus, main apa, Iya, semuanya iya. bisa semua disikat. Iya, betul. Dan apa tantangan menjadi keyboardist yang mungkin gak kelihatan dari atas panggung? Sebenarnya untuk permintaan lagu sih. Kayak permintaan lagu, kayak biasa kalau misalnya kayak aku nih kadang ngiring artis, misalnya mereka minta lagunya begini, dengan nada begini. Kan ada lagu orang yang bisa sesuai dengan nadanya, tetapi ada juga yang tidak nyampai nadanya, maka dari itu aku sebagai keyboardist harus menyesuaikan suara dari penyanyi itu. Nah, itu pun juga sebenarnya terjadi setiap hari sih kalau aku main band gitu atau perform di di panggung, maupun sama sama pengiring artis juga, kadang sama vokalis sendiri juga. Kalau misalnya aku enggak bisa bilangnya. Nah, jadi aku sebagai keyboardist dan juga harus harus jeli di telingaku, harus jeli tentang nada. Kalau istilah orang bilang sekarang tuh perfect pitch. Pitch perfect ya. Pitch perfect. Itu betul. Tahu do itu yang mana Ya, tanpa betul. melihat not ya. Betul. Berarti kakak juga mengetahui karakter penyanyi untuk bisa disesuaikan dengan keyboard gitu ya? Betul. Kalau karakter pasti tahu banget aku. Tahu banget. Karena teman-teman yang penyanyi di bandku juga, aku ngeliat range vokalnya sampai mana sih, dia bisanya nadanya sampai mana sih gitu. Nah, jadi aku nggak mau memaksakan penyanyi kan, dan juga takutnya penyanyinya suaranya hilang gitu. Iya. Jadi memang lebih baik diantisipasi dengan menyesuaikan Betul. dengan karakter penyanyi gitu ya. Betul harus disesuaikan. Gitu. Dan keyboard kan bisa memainkan banyak karakter suara nih. Tadi Betul. yang kita bilang tadi kompleks ya isinya Kompleks, keyboard. kompleks. Seberapa penting seorang keyboardist memahami berbagai genre musik nih menurut Kak Pian? Kalau untuk genre musik kita harus tahu genre musiknya ini apa. Kalau misalnya kayak di pop, biasanya kita ambil piano atau string atau pad atau fillernya lah. Bahasanya nih agak awam untuk aku ya. Ya, Oke. oke, kalau untuk bahasanya. Kalau misalnya rock, biasanya kalau rock itu dia menggunakan voice kayak organ yang pokoknya suaranya berisik gitulah. Sama lead synthesizer.
Kalau misalnya kayak dangdut, biasanya mainan string atau di keyboard tuh kan ada suling tuh sama apa namanya sama akordeon biasanya di dalam tuh harus disesuaikan sama jenis lagunya intinya semuanya tuh tergantung pada genre lagu. Gitu gitu sih Kak. Berarti memang penting juga untuk mengetahui genre musik ya, untuk Betul, disesuaikan sama keyboard tadi. betul Nah, sekali. sebenarnya jenis keyboard tuh ada berapa sih Kak? Dan Kakak bisa main semua jenis keyboard enggak? Nah, tapi sebelum Kakak jawab pertanyaan ini, kita nonton jeda pariwara yang berikut ini. Oke.